Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Apakah anak-anak sudah siap? Bagi yang sudah siap, silakan duduk dengan tenang. Dan yang belum siap, silakan siap-siap terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema yang ketiga, lingkungan sekolahku. Nah, anak-anak hari ini dapat belajar pada buku siswa halaman 106 dan 112, yaitu pembelajaran 5 dan juga 6. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita buka dulu dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan hari ini. Hari ini kami akan belajar, sertailah dan dampingilah kami, semoga kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran kita lakukan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu yang pertama, siswa mampu menentukan ungkapan perintah dari poster. Yang kedua, siswa mampu menggunakan ungkapan perintah dengan membuat poster. Dan yang ketiga, siswa mampu membandingkan hasil pengukuran berat benda dengan alat ukur tidak baku menggunakan benda-benda konkret. Dan yang keempat, siswa mampu mempraktekkan penggunaan timbangan sederhana. Nah, ini merupakan keempat tujuan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya Ibu memiliki cerita. Nah, mari kita baca bersama-sama. Hari ini, Udin dan kawan-kawan akan berkampanye kepada warga sekolah. Mereka akan melakukan gerakan sekolah bersih dan sehat. Mereka akan membuat poster. Melalui poster, mereka akan menyampaikan pesan. Poster tersebut akan dibawa keliling sekolah. Harapan mereka, warga sekolah mau melaksanakan pesan yang ada pada poster. Nah, ini tadi ceritanya Udin dan teman-temannya mau berkampanye. Di mana? Di sekolah. Nah, mereka akan melakukan gerakan sekolah bersih. Nah, supaya teman-temannya mau, Udin itu membuat poster. Dengan poster tersebut, Udin berharap bahwa pesan yang ingin diberikan kepada teman-temannya tersampaikan, yaitu supaya teman-temannya mau melakukan gerakan sekolah bersih. Nah, di sini Udin melihatkan berikut ini salah satu contoh posternya. Nah, ini merupakan contoh poster yang dibuat oleh Udin. Nah, ini ada anak cowok sedang membuang sampah di tempatnya. Kalimat perintahnya, anak-anak tahu kalimat perintahnya apa? Coba, yang mana kalimat perintahnya? Kalimat perintahnya yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Nah, dari poster ini Udin mau menyampaikan bahwa semua anak-anak yang ada di sekolah harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, tempatnya itu di mana? Tempatnya itu di tong sampah. Nah, seperti yang dilakukan oleh laki-laki yang ada di poster ini. Dia membuang sampah di tempatnya. Nah, poster ini memiliki tujuan supaya teman-teman Udin atau warga sekolah Udin mau membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya ada beberapa poster lagi selain ini. Nah, di sini. Nah, cintai bumimu, jaga lingkungan sekolah. Nah,
kita harus menjaga lingkungan sekolah dengan cara apa? Menyapu, membuang sampah. Nah, ini merupakan contoh poster juga. Ada satu lagi. Nah, ini. Dilarang memetik bunga dan menginjak rumput. Nah, ini pesannya adalah kita tidak boleh memetik bunga. Nah, bunga-bunga ini tidak boleh dipetik. Supaya apa? Ketika dia mekar, nah, kita bisa melihat, wah, ada bunga mekar. Nah, indah ya pasti. Nah, itu tidak boleh dipetik. Dan juga tidak boleh menginjak rumput. Kenapa kok rumputnya tidak boleh diinjak? Karena kalau rumputnya diinjak, nanti pasti akan membekas. Rumputnya nanti bisa mati. Nah, itu adalah pesannya supaya kita tidak boleh memetik bunga dan menginjak rumput. Nah, itu merupakan beberapa contoh poster. Poster itu dapat digunakan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain dengan perintah. Misalnya tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Itu merupakan perintah supaya orang lain membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, jagalah lingkungan sekolahmu. Nah, perintah untuk menjaga lingkungan sekolah dengan bagaimana? Menyapu, membersihkan sekolah, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, memberikan perintah apa? Tidak boleh memetik bunga dan menginjak rumput. Nah, itu merupakan beberapa contoh poster. Nanti anak-anak akan Ibu beri tugas pada hari Jumat untuk membuat poster menjaga lingkungan sekolahku. Anak-anak bisa melihat contoh-contoh ini, tidak harus sama. Nah, sesuai dengan kemampuan anak-anak. Nah, oke? Nanti didampingi oleh orang tua. Hari Jumat ya, tanggal 26 Februari 2021. Tugas membuat poster. Oke. Selanjutnya, melalui poster mereka juga meminta warga sekolah melakukan hal ini. Misalnya mengumpulkan sampah yang masih bisa dimanfaatkan. Sebelum dikumpulkan, mereka belajar mengukur berat sampah. Namun, mereka memerlukan bantuanmu untuk menentukan beratnya. Nah, dari poster tersebut, warga sekolah bisa juga melakukan kegiatan mengumpulkan sampah yang masih bisa dimanfaatkan. Nah, di sini Udin mengajak teman-temannya untuk mengumpulkan. Setelah mengumpulkan, Udin mengajak mereka untuk mengukur berat sampah. Nah, coba dilihat. Nah, ini Udin mengukur berat 2 benda yang dia kumpulkan. Hasil pengukuran digambarkan seperti berikut. Nah, ini ada botol, ini ada kaleng. Nah, ini tadi kemarin anak-anak sudah belajar. Ini merupakan timbangan sederhana menggunakan gantungan baju. Nah, ini merupakan cara mengukur berat dengan alat tidak baku. Nah, ini contohnya botol dan juga kaleng. Nah, Udin mau melihat berapa sih ukuran berat dari kedua benda yang dikumpulkannya. Lebih berat mana? Botol atau kaleng? Coba anak-anak perhatikan. Siapa yang tahu lebih berat yang mana? Oke, disimpan dulu jawabannya. Coba, botol di sini. Nah, beratnya sama dengan berapa kelereng? 4 kelereng dan 1 koin. Kalau kaleng, 2 kaleng ini beratnya sama dengan 5 kaleng dan juga 3 koin. Nah, selanjutnya, sesuai hasil pengukuran tersebut, jawablah soal-soal berikut. Benda yang lebih berat apa? Ada yang masih ingat? Benda yang lebih berat adalah kaleng. Nah, benda yang lebih ringan, botol. Selanjutnya, berat botol sebanding dengan 4 kelereng dan 1 koin. Nah, selanjutnya berat kaleng sebanding dengan 5 kelereng dan 3 koin. Nah, anak-anak bisa ya mengerjakan. Nanti anak-anak silahkan mengerjakan tugas-tugas dari Ibu.
Selanjutnya, murid-murid melakukan kerja bakti membersihkan sekolah. Murid-murid mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang. Menurut Bu Guru, sampah itu dapat disetorkan ke bank sampah. Sebelum disetor, murid-murid ingin tahu berat sampah. Mereka segera mengukur beratnya dengan timbangan sederhana. Sebagai alat ukurnya, mereka menggunakan bola tenis. Inilah hasil pengukuran berat sampah. Nah, nih, ada sampah plastik, sampah kaleng, sampah kertas. Coba anak-anak perhatikan. Berdasarkan berat sampah tersebut dapat disimpulkan bahwa berat sampah paling berat yang dibuang siswa adalah sampah jenis, siapa yang tahu? Sampah kaleng. Kenapa? Coba dilihat. Sampah plastik itu memerlukan berapa bola basket? Bola tenis? 2. Sampah kaleng? 4. Sampah kertas? 3. Nah, berarti yang paling berat itu yang kaleng. Jika diurutkan dari yang paling berat berarti kaleng, kertas, lalu plastik. Oke, hebat. Selanjutnya, Ibu memiliki video praktek penggunaan timbangan sederhana. Silahkan anak-anak melihat prakteknya. Nanti tugas anak-anak mempraktekkannya di rumah. Alat-alat yang digunakan hanya sederhana, yaitu gantungan baju, 2 kantung plastik, bisa menggunakan kelereng, bisa menggunakan bola kasti, koin, atau buah-buahan yang lain yang sama beratnya. Nah, silakan anak-anak melihat video prakteknya, nanti dikerjakan tugasnya. Selamat melihat video. Sekarang kita akan melakukan praktek menggunakan timbangan sederhana. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu yang pertama, hanger atau gantungan baju. Pasti semua anak-anak memiliki gantungan baju. Selanjutnya, 2 kantong plastik yang bening. Nah, ini 2 kantong plastik. Nah, selanjutnya anak-anak juga membutuhkan kelereng. Nah, kelereng ini bisa diganti menggunakan benda-benda yang sama beratnya atau bentuknya. Misalnya menggunakan kerikil. Nah, kerikil yang sama bentuknya ya, beratnya juga sama. Atau bisa juga menggunakan buah-buahan, buah kelengkeng, buah anggur, bisa juga menggunakan bawang merah atau bawang putih. Nah, sampai sini paham ya anak-anak ya? Selanjutnya, benda-benda yang akan Ibu bandingkan beratnya menggunakan kelereng tadi ada beberapa. Nah, ini merupakan contoh ya. Contohnya, Ibu akan membandingkan beratnya atau Ibu akan menghitung berat benda menggunakan kelereng. Salah satunya yaitu kotak makan. Dan yang kedua adalah kotak pensil. Dan yang ketiga adalah botol minum. Dan yang keempat adalah buku tulis. Nah, itu merupakan benda-benda yang akan kita hitung beratnya. Ini adalah benda-benda yang akan Ibu contohkan kepada kalian dengan menggunakan timbangan sederhana dan juga kelereng. Gantungan yang sudah kalian siapkan tadi harus digantungkan pada benda seperti ini. Tidak hanya seperti ini, tetapi kalian juga bisa menggunakan daun pintu untuk menggunakan timbangan sederhana ini. Setelah gantungan baju tadi sudah terpasang, anak-anak silahkan menyiapkan 2 kantong plastik. 2 kantong plastik yang sudah kalian siapkan tadi silahkan dikaitkan dengan gantungan baju sebelah kanan dan kiri, seperti pada gambar yang Ibu perlihatkan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara penggunaan timbangan sederhana tersebut. Sekarang, Ibu akan
menghitung berapa banyak kelereng yang dibutuhkan untuk menimbang buku tulis yang sudah Ibu siapkan. Buku tulis yang sudah disiapkan dimasukkan pada kantong plastik. Nah, anak-anak bisa melihat bahwa timbangan sederhana tersebut bergeser atau lebih berat pada buku. Nah, maka kita akan menyeimbangkan timbangan sederhana tersebut menggunakan kelereng. Nah, kira-kira berapa kelereng yang dibutuhkan supaya timbangan tersebut sama? Mari kita hitung bersama-sama berapa jumlah kelereng yang dibutuhkan untuk menimbang buku tulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, dapat dilihat bahwa membutuhkan 20 kelereng untuk membandingkan berat benda, yaitu buku tulis. Buku tulis membutuhkan 20 kelereng supaya timbangannya sama. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan lagi, yaitu botol minum. Kira-kira membutuhkan berapa kelereng ya? Selanjutnya kita akan mencoba menghitung berapa banyak kelereng yang dibutuhkan. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ada 11 kelereng supaya botol minum dan juga kelereng seimbang. Nah, tadi buku tulis membutuhkan berapa? 20 kelereng. Botol minumnya membutuhkan 11 kelereng. Menimbang kotak pensil. Oke, sekarang kotak pensilnya sudah terpasang. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kotak pensil hanya membutuhkan 6 kelereng. Nah, anak-anak masih ingat tadi buku tulis berapa kelereng? 20. Selanjutnya, botol minum tadi membutuhkan 11 kelereng. Nah, kotak pensil berapa? 6 kelereng. Selanjutnya yang terakhir, kita akan menghitung berapa banyak kelereng yang dibutuhkan untuk menghitung berat kotak makan. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kotak makan membutuhkan 9 kelereng. Nah, tadi kita sudah menggunakan timbangan sederhana untuk menghitung berat benda.
Ada 4 berat benda yang sudah kita timbang tadi. Ada apa saja, masih ingat? Yang pertama, buku tulis. Yang kedua, botol minum. Yang ketiga, kotak pensil. Dan yang keempat, kotak makan. Nah, apakah anak-anak masih ingat berapa kelereng yang dibutuhkan dari masing-masing benda tersebut? Tadi buku tulis membutuhkan berapa kelereng? 20. Nah, langsung botol minum membutuhkan berapa kelereng? 11 kelereng. Nah, kotak pensil membutuhkan 6 kelereng dan kotak pensil membutuhkan 9 kelereng. Nah, dari keempat benda tersebut, kira-kira benda yang paling berat adalah apa, anak-anak? Ada yang tahu? Benda yang paling berat adalah buku tulis. Dan yang paling ringan berarti apa? Benda yang paling ringan yaitu kotak pensil. Nah, anak-anak sudah melihat video pembelajaran. Selanjutnya, anak-anak juga sudah melihat video mempraktekkan timbangan sederhana. Selanjutnya, silakan anak-anak mengerjakan tugas yang Ibu berikan, pahami, dan praktekkan tugas yang Ibu berikan. Oke? Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas-tugas. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Oke? Kita lakukan salam Tarakanita dulu ya. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memperkenankan kami untuk belajar bersama. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dan kami dapat mengerjakan tugas-tugas dari Bu Guru. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan selalu. Bye-bye.